Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Yeti Fatima dari program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 2. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai pola komunikasi masyarakat modern pada mata kuliah pengantar sosiologi. Nah, di sini saya akan membahas mengenai beberapa pembahasan. Yang pertama itu tentunya pengertian dari pola komunikasi modern. Kemudian yang kedua ada faktor, yang ketiga ada karakteristik, yang keempat ada jenis-jenis, yang kelima ada dampak, dan yang keenam ada tantangan dan solusi. Oke, apa sih pola komunikasi modern itu? Pola komunikasi masyarakat modern adalah sistem atau cara masyarakat saat ini berinteraksi dan bertukar informasi yang sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, perkembangan budaya, serta dinamika sosial global. Berbeda dengan pola komunikasi tradisional yang lebih bersifat lokal, tatap muka, dan terbatas. Sedangkan komunikasi modern ini bersifat cepat, global, digital, dan interaktif. Kemudian, apa aja sih faktor yang mempengaruhi perubahan pola komunikasi? Oke, mari kita bahas. Yang pertama itu ada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Kemunculan internet, media sosial, dan perangkat pintar atau biasa disebut smartphone itu telah mengubah cara orang berkomunikasi secara radikal. Kemudian, yang kedua, globalisasi. Pertukaran budaya, bahasa, dan informasi lintas negara membuat pola komunikasi ini menjadi lebih terbuka dan universal. Kemudian yang ketiga, perubahan sosial dan budaya. Modernisasi membawa perubahan nilai, norma, dan ekspektasi masyarakat terhadap cara kita berkomunikasi. Kemudian yang keempat ada tuntutan dunia kerja dan pendidikan. Komunikasi yang efektif, cepat, dan berbasis data sangat dibutuhkan dalam dunia profesional dan akademik saat ini. Kemudian selanjutnya kita akan ngebahas mengenai apa aja sih karakteristik pola komunikasi modern itu. Oke, yang pertama itu digital dan online. Komunikasi ini dilakukan melalui platform seperti WhatsApp, Telegram, kemudian Zoom Meeting, Google Meeting, email, dan media sosial lainnya seperti Instagram gitu. Kemudian yang kedua itu multi channel. Satu pesan dapat disampaikan melalui berbagai saluran sekaligus, kayak contohnya itu teks, suara, gambar, video, bahkan live streaming gitu. Kemudian yang ketiga itu interaktif dan partisipatif. Pengguna tidak hanya menjadi penerima pesan, tetapi juga pencipta konten dan pengambil keputusan dalam percakapan. Kemudian yang keempat itu ada real time. Apa sih real time itu? Real time itu kayak respon terjadi secara langsung gitu, tanpa jeda waktu. Dan ini tuh menciptakan komunikasi yang cepat dan pastinya efisien. Kemudian yang kelima, global dan borderless. Nah, global dan borderless ini komunikasinya itu bisa menjangkau siapa saja dan di mana saja orang tersebut tanpa terbatas oleh ruang dan waktu. Seperti kita saat ini, kita lagi berada di Indonesia, tapi kita tetap bisa berkomunikasi dengan saudara, teman, atau kerabat kita yang ada di luar negeri, seperti itu. Kemudian selanjutnya, yang keenam itu ada visual dan multimedia. Maksudnya itu penggunaan elemen visual itu seperti infografis,
meme, kemudian video pendek kayak gitu. Nah, itu tuh gunanya untuk penyampaian pesan semakin dominan, semakin jelas gitu. Kayak misalnya kita tuh lagi lawak gitu kan, berarti kita berkomunikasinya kayak ngasih meme tentang lawak kayak gitu. Kemudian next selanjutnya kita akan ngebahas mengenai jenis-jenis pola komunikasi di masyarakat modern. Ada apa aja sih jenis-jenisnya itu? Yang pertama, verbal dan non-verbal. Komunikasinya itu kombinasi antara ucapan, tulisan, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh. Contohnya itu seperti kita kalau misalnya lagi chattingan itu sambil ngirimin emoji kayak gitu. Kemudian selanjutnya sinkron dan ansinkron. Sinkron dan ansinkron ini terjadi secara langsung. Kalau sinkron ini terjadi secara langsung. Kalau ansinkron ini ada jeda waktu. Misalnya kalau sinkron itu kayak kita lagi Zoom meeting, lagi Google Meeting, lagi misalnya live streaming bareng, itu kan kita menggunakan komunikasi secara langsung gitu. Nah, kalau misalnya ansinkron itu ada jeda waktu. Contohnya itu seperti email. Kan kalau misalnya kita menyampaikan pesan, berkomunikasi gitu kan, menyampaikan pesan melalui email, itu kita ada jeda waktu dulu. Kita bisa dibalesnya beberapa waktu kemudian, tapi bisa langsung juga. Cuman emang biasanya ansinkron itu ya lebih identik kalau misalnya kita digunakan penggunaan email. Kemudian selanjutnya ada personal dan publik. Personal dan publik ini seperti komunikasi private versus komunikasi untuk khalayak umum. Contohnya itu kalau personal itu kita berkomunikasi melalui DM Instagram. Nah, kalau secara publik itu kita berkomunikasi seperti memposting status di publik. Misalnya kita menyampaikan pesannya itu untuk diketahui banyak orang. Nah, itu kita biasanya mempostingnya itu di publik. Misalnya story Instagram, story WhatsApp gitu dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya formal dan informal. Formal dan informal ini disesuaikan dengan konteks dan hubungan antar individu. Contohnya itu kalau formal itu seperti kita presentasi kerja. Misalnya kita lagi punya project nih, kita kan pasti berkomunikasi gitu kan untuk pendengar itu mengetahui gitu apa yang akan kita sampaikan. Itu termasuknya ke dalam formal. Nah, kalau yang informal ini tuh seperti obrolan di grup WhatsApp seperti itu. Kemudian selanjutnya masa digital, komunikasi dari satu sumber ke banyak penerima. Contohnya itu seperti siaran YouTube, kemudian live TikTok, podcast. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan ngebahas mengenai dampak pola komunikasi modern. Nah, teman-teman, yang pastinya dampak yang namanya dampak itu ya udah pasti ada dampak positif dan dampak negatif. Nah, apa aja sih dampak positif dari pola komunikasi masyarakat modern ini? Yang pertama yang pastinya akses informasi ini luas dan cepat. Ya pasti ya, cepat tersampaikan. Kemudian peningkatan literasi digital, kemudian mendorong kolaborasi dan inovasi antar individu ataupun antar kelompok. Kemudian selanjutnya membangun jejaring sosial global. Kayak misalnya kita punya teman di online gitu kan. Nah, itu juga bisa membantu untuk misalnya kita mau nyari kerja. Itu kan biasanya banyak ya kalau sekarang itu. Kemudian selanjutnya mendukung pendidikan dan bisnis jarak jauh.
sekarang tidak sedikit ya yang berbisnis melalui online. Contohnya seperti TikTok affiliate, itu udah banyak gitu kan yang emang berpenghasilan dari TikTok affiliate tersebut. Itu juga sangat membantu perekonomian masyarakat seperti itu. Kemudian selanjutnya dampak negatif. Yang pertama itu maraknya disinformasi dan hoax. Nah, ini teman-teman, kita itu harus bisa membedakan informasi mana yang benar dan mana yang hoax, karena sekarang tuh apalagi sekarang udah ada AI, itu tuh bener-bener susah banget gitu buat ngebedain mana yang benar dan mana yang emang hasil AI seperti itu. Kemudian selanjutnya ketergantungan pada gadget dan media sosial. Ini real banget, ini fakta banget, karena emang Gen Z sekarang tuh benar-benar nggak bisa lepas banget dari yang namanya gadget dan media sosial. Kemudian selanjutnya menurunnya kualitas interaksi tatap muka. Bahkan sekarang tuh sampai tetangga pun, komunikasi antar tetangga pun itu udah melalui gadget, udah melalui WhatsApp gitu, karena emang ya males gitu kan. Kemudian selanjutnya polarisasi dan konflik sosial di dunia maya. Masalah privasi dan keamanan data, karena banyak banget kejadian-kejadian yang emang kebocoran data gitu teman-teman. Kemarin tuh sempat ngedengar Indonesia itu datanya itu bocor seperti itu, dan di kampus kita juga pernah ya itu ada kebocoran data. Kemudian next kita ngebahas mengenai tantangan dan solusi pola komunikasi modern. Nah, tantangannya itu yang pertama aku ngasih contoh kayak ketimpangan akses digital. Nah, kalau misalnya kita punya tantangan ketimpangan akses digital ini, solusinya apa kira-kira? Solusinya yaitu pembangunan infrastruktur dan literasi digital merata. Kemudian selanjutnya etika komunikasi di dunia maya itu juga menjadi salah satu tantangan untuk kita sebagai pengguna gadget atau pengguna media sosial atau pengguna komunikasi secara modern. Itu solusinya kita dapat mengedukasi etika digital dan regulasi media sosial. Kemudian selanjutnya tantangan ini overload informasi. Solusinya apa? Solusinya dapat peningkatan kemampuan berpikir kritis dan seleksi informasi seperti itu. Kemudian kita bisa ngasih contoh nyata ya dalam kehidupan. Dalam pendidikan juga, guru dan siswa itu sekarang sudah berkomunikasi melalui platform seperti e-learning, Google Classroom, atau Zoom Meet kan. Kita juga kadang gitu ya, terkadang pembelajaran itu melalui Zoom Meet, karena itu kan dapat mempermudah. Misalnya dosen kita lagi ada di Mekah, kita di Indonesia, itu kita masih tetap bisa berkomunikasi dengan cara melalui Zoom meeting ini. Kemudian kalau misalnya di dunia pekerjaan nih, contohnya itu seperti karyawan bekerja jarak jauh sedang Slack, kemudian Microsoft Teams dan email itu masih tetap bisa dikerjakan gitu, masih tetap bisa kita pergunakan gitu, nggak harus kita ke kantor, itu kita udah bisa pergunakan. Kemudian selanjutnya kehidupan sosial, komunikasi antar keluarga dan teman juga sekarang mah udah melalui WhatsApp sama Instagram. Udah jarang banget gitu kalau misalnya emang kita gak bikin acara, gak bikin kegiatan, kita mana bisa gitu kan komunikasi secara langsung. Kemudian selanjutnya politik dan aktivisme. Kampanye juga sekarang udah bisa melalui digital, kayak melalui Twitter atau X gitu kan, atau seperti kayak banyak lah sekarang mah blog gitu. Informasi-informasi udah bisa tersampaikan melalui situs blog seperti itu, teman-teman. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat
Terima kasih, sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.